Hai everyone, gue Tio Lesmana dan kamu sedang berada di kanal YouTube Halo Lur. Sebelum gue mulai konten ini, ada baiknya gue ingetin dulu buat kalian yang lagi nonton video ini. Gue mau pastikan kalau ini bukanlah video horor seperti yang sering kalian lihat di konten-konten YouTube lainnya. Di channel Halo Lur kita menyediakan video konten horor yang pastinya berbeda dengan konten horor lainnya. Makanya pastikan kalian nonton sampai habis biar kalian paham bedanya konten horor di Halo Lur dengan konten horor di channel-channel lain. Sobat Lur sekalian, hidup di belahan bumi yang berbeda pastinya manusia memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda juga. Dalam hal ini kita bahas perbedaan pola mengasuh anak. Pola asuh masyarakat di belahan bumi bagian timur, dalam hal ini benua Asia, para orang tua lebih mengutamakan kedekatan dan kontak fisik antara ibu dan anak. Dan hal ini dibangun dengan waktu yang cukup lama dan secara konsisten. Misalnya anak masih tidur bersama orang tua sampai sang anak memasuki usia sekolah dasar. Anak mandi bersama orang tua. Selain itu para orang tua juga senantiasa menggendong bayinya kemanapun mereka bepergian. Bahkan berdasarkan salah satu survei di Jepang, para ibu di Jepang hanya menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari tanpa bayi mereka di sisinya. Jadi kalian bisa bayangin sehari 24 jam, mereka cuma punya 2 waktu untuk sendiri, berarti selama 22 jam mereka selalu bersama bayi mereka. Sementara masyarakat di belahan bumi bagian barat, dalam hal ini benua Amerika dan benua Eropa, masyarakatnya memiliki pola asuh yang berbeda dengan pola asuh masyarakat di Asia. Pola asuh masyarakat di belahan bumi bagian barat mengutamakan kontak mata serta komunikasi efektif melalui kata-kata dan ekspresi wajah. Kebanyakan orang tua di Amerika membiarkan anak-anak mereka tidur di kamarnya sendiri bahkan sebelum sang anak memasuki usia genap 1 tahun. Para orang tua di Amerika sangat menekankan yang namanya kemandirian. Di Indonesia berdasarkan wilayah teritorialnya terletak di belahan bumi bagian timur, maka dari itu mayoritas masyarakat Indonesia mengadopsi pola asuh timur, walaupun sudah ada beberapa orang tua yang mulai mengadopsi pola asuh barat, tapi tetap masih mayoritas memakai pola asuh timur. Bagi masyarakat di belahan bumi bagian barat, sudah menjadi suatu budaya jika anak dan orang tua tidur secara terpisah. Sebelum calon bayi lahir, biasanya para pasangan suami istri membuatkan kamar khusus sendiri untuk si calon bayi, dilengkapi dengan kamera CCTV untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi pada bayinya. Namun, beberapa dari hasil rekaman CCTV tidak menunjukkan suatu bahaya yang wajar. Beberapa rekaman CCTV di kamar bayi menunjukkan adanya sesuatu di luar nalar, sehingga hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan warganet. Rekaman-rekaman CCTV tersebut menunjukkan kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata di sisi sang bayi. Di sini gue akan membahas beberapa rekaman CCTV di kamar bayi yang dikatakan sebagai kehadiran makhluk-makhluk gaib dan mencoba menguak apakah benar itu adalah makhluk gaib di Mystic Logic Config. Sebuah video menunjukkan rekaman CCTV di kamar tidur bayi. Tiba-tiba muncul wajah menyeramkan dengan mata menyala di samping ranjang bayi. Video ini awalnya viral karena pertama kali diposting sama akun Twitter @perkedel. Jadi akun ini memposting sebuah video TikTok milik seseorang yang bukan merupakan warga negara Indonesia. Video itu berdurasi 35 detik. Terlihat suasana kamar tidur bayi yang tentram, posisi bayi tertidur. Di awal-awal video cuma terlihat bayi yang lagi tidur tengkurap di atas ranjang dengan tenang. Kira-kira pada detik 22 muncul wajah menyeramkan di ujung ranjang bayi tersebut. Dengan mata yang menyala, wajah tersebut memandangi bayi yang sedang tidur tersebut. Ketika sosok itu muncul, si pemilik video ini menunjukkan reaksi terkejut. Jadi video TikTok ini tuh kayak kalian lagi ngelihat video di handphone terus direkam dari belakang. Nah, di dalam video ini, orang yang lagi ngelihat rekaman CCTV tersebut menunjukkan reaksi yang terkejut berdasarkan suaranya. Wajah menyeramkan itu ada di sisi sang bayi selama kurang lebih 10 detik. Beberapa kali matanya yang menyala terlihat berkedip-kedip.
Wajah menyeramkan ini tuh nggak ngapa-ngapain di samping ranjang bayi ini, cuma ngeliatin aja. Selain itu sosok ini juga nggak kelihatan anggota tubuhnya yang lain, cuma kelihatan wajahnya aja. Bahkan kepala pun nggak kelihatan, wajahnya aja yang kelihatan. Setelah beberapa lama ada di samping ranjang si bayi, akhirnya sosok ini pun pergi. Nah, video ini memancing beberapa argumen dari para netizen. Ada yang bilang kalau sosok menyeramkan di video ini hanyalah seekor anjing. Ada juga yang berargumen kalau video ini hanyalah sebuah tipuan. Jadi ada yang bilang wanita yang bereaksi di video inilah yang membuat dan menyebarkan video ini dengan cara dia menyelinap ke kamar si bayi. Dari argumen-argumen tersebut, kalau dibilang ini tipuan, menurut gue terlalu ekstrim sih ya, walaupun sebenarnya gue agak setuju dengan statement itu. Tapi setelah gue cermati, gue yakin sosok ini hanyalah seekor anjing. Nggak bisa dipungkiri kalau beberapa orang di Indonesia ataupun di negara lain suka ngebiarin hewan peliharaannya tidur di dalam kamar bareng majikannya. Selain itu, kalau kita cermatin secara baik-baik sosok itu, bagian mulut sosok ini tuh memang ketutup tiang penyangga ranjang bayi tersebut. Tapi coba cermatin bagian pipinya deh, itu kayak bukan pipi manusia. Terus mana mungkin kalau seekor anjing ataupun manusia matanya bisa nyala? Oke, gue akan coba jawab pertanyaan ini dari segi pengalaman gue melakukan fotografi yang sebenarnya pun sering banget kita alamin. Biasanya kalau kita lagi foto malam-malam tuh tiba-tiba kok hasilnya mata kita jadi nyala. Yang perlu diperhatikan, mata menyala pada saat berhadapan dengan kamera hanya terjadi pada saat kita berada di tempat yang minim pencahayaan. Jadi teorinya kayak gini. Sering kan kalau misalkan kita lagi foto-foto di tempat yang gelap, mata jadi warna merah. Nah, fenomena ini dinamakan dengan fenomena red eye. Ketika kita berada di suatu tempat yang kurang pencahayaan, ambien mata kita tuh jadi rendah. Sehingga pupil mata kita tuh jadi membesar agar cahaya yang masuk ke mata lebih banyak. Nah, dengan kondisi seperti itu, ketika kita berhadapan dengan kamera dengan fitur blitz-nya, cahaya blitz itu masuk ke mata hingga ke belakang mata yang berisi pembuluh darah. Nah, itulah warna merah yang ketangkep sama kamera. Jadi itu hasil dari pembuluh darah yang ketangkep sama kamera akibat cahaya blitz yang masuk sampai ke pembuluh darah. Pembuluh darah kan warnanya merah. Selain itu, besarnya efek red eye ini juga dipengaruhi sama tingkat refleksi, ukuran pupil mata, sama warna asli mata manusia tersebut. Itulah sebabnya kenapa si sosok ini matanya bisa nyala di video ini. Karena kondisi ruangan bayi itu yang gelap, terus tertangkap kamera. Lah, kan itu CCTV, bukan kamera biasa, gimana ada blitznya? Guys, kamera CCTV itu kalau dia lagi ngerekam dalam kondisi gelap, fitur infrarednya langsung nyala. Ketika fitur infrarednya itu nyala, di kamera CCTV tersebut akan ada setitik cahaya merah yang menandakan kalau fitur infrarednya udah nyala. Nah, titik cahaya merah itulah yang akhirnya masuk ke mata kita. Jadi paham ya kenapa mata bisa nyala ketika berhadapan sama kamera. And you know what? Ketika gue udah menganalisa segala kemungkinan dari video tersebut yang bisa membantah bahwa itu adalah makhluk gaib, sang pemilik video, sang pemilik akun TikTok tersebut yang membuat video tersebut memberikan klarifikasi atas video miliknya. Melalui akun TikToknya @lexiburner04, si pemilik video menjelaskan bahwa nggak ada hantu sama sekali di video itu. Sayangnya gue nggak bisa dengar jelas seluruh isi omongan cewek ini di video tersebut karena sumpah suaranya kecil banget. Padahal gue udah pakai earphone tapi tetap aja suaranya nggak kedengeran jelas. Beberapa poin yang gue dengar dari klarifikasi cewek tersebut adalah yang pertama, first thing that is not my baby, it's my cousin. Jadi bayi yang ada di video tersebut bukan anak si pemilik video ini. Bayi yang ada di video tersebut adalah sepupu si pemilik video ini. Yang kedua, dia bilang, literally there's nothing happened. It wasn't a cat, a dog, and it wasn't a demon. Dengan tegas dia bilang kalau sosok menyeramkan itu bukanlah seekor kucing, anjing, maupun iblis. Sosok itu tidak lain tidak bukan adalah dirinya sendiri. Sorry banget gue gak bisa dengar jelas ketika dia ngejelasin bagaimana cara dia ngerekam. Tapi yang jelas gue dengar adalah dia bilang dia merekam itu pakai fitur night vision yang bikin mukanya itu kelihatan menyeramkan dan glowing-glowing gitu. Jadi clear ya, analisa gua salah dan kalian pun yang bilang itu hantu pun salah. Kita cuma jadi korban sebuah prank. Kasus penampakan yang melibatkan bayi selanjutnya yang akan gua bahas terjadi di akhir tahun 2019 kemarin, tepatnya di bulan Oktober. Seorang ibu asal Chicago, Amerika Serikat mengunggah foto hasil rekaman CCTV di kamar anaknya. Untuk kasus ini tuh foto ya, bukan video ya. Nah, ibu ini bernama Maritza Elizabeth. Dia mengunggah foto itu di akun Facebooknya pada 19 Oktober 2019.
Di foto itu terlihat sang bayi, anaknya, tertidur pulas di ranjang kecilnya. Pada malam itu Marissa harus menidurkan bayinya seorang diri karena pada malam itu suaminya lagi kerja. Malam itu dia ngerasa normal-normal aja sampai pas bayinya udah tidur, dia baliklah ke kamarnya untuk tidur. Ketika dia bersiap mau tidur, dia sempetin ngecek CCTV yang ada di kamar anaknya. Nah, disitulah dia sadar kalau ada wajah lain di ranjang bayinya selain dari anak bayinya tersebut. Awalnya Marissa ngerasa kalau itu cuma ilusi optik. Dia coba untuk cuekin tapi kok rasanya menyeramkan. Sambil cari-cari mikir-mikir penjelasan logis terhadap penampakan itu, dia ngirim foto itu ke ibunya, kakaknya, sama suaminya. Tapi menurut Marissa, jawaban mereka nggak ada yang memuaskan. Suaminya yang ngelihat foto itu beranggapan kalau itu cuma liur anaknya. Merasa nggak puas dengan jawaban keluarganya, Marissa yang saat itu dihantui rasa takut akhirnya memberanikan diri untuk meriksa ke kamar anaknya karena dia khawatir atas keadaan anaknya. Pas masuk ke dalam kamar, dia pun nggak ngerasa ada yang aneh di ruangan anaknya itu, di kamar anaknya itu. Dan dia pun nggak ngerasa ada yang aneh sama anak bayinya itu. Setelah ngecek barulah dia upload foto tersebut ke Facebook ke grup ibu-ibu. Ternyata di Amerika pun ada grup ibu-ibu ya. Dia tanya di situ apakah ada yang ngelihat penampakan bayi lain di foto tersebut selain anaknya. Habis dia upload foto itu, dia tidur. Nah, paginya dia dapat banyak respon di postingan Facebooknya tersebut. Mayoritas respon komentar yang dia dapat di postingan tersebut mengatakan bahwa mereka juga melihat adanya penampakan wajah bayi di samping bayinya Marissa. So, benarkah itu penampakan hantu? Atau itu hanya ilusi optik? Atau memang benar itu hanya air liur si bayi yang membentuk seperti wajah bayi? Kalau kita ngomongin ilusi optik, trik kamera memang rada ngejelimet sih ya. Banyak hal yang harus dipersiapkan untuk menciptakan atau mendapatkan membuat sesuatu ilusi optik. Dan gue nggak menemukan alasan tersebut di kasus ini. Terus kalau misalkan dibilang liur bayi, masa iya sih liur bayi bisa berbentuk seperti wajah utuh? Jujur kalau misalkan dibilang liur sih gue nggak setuju ya. Gue punya pandangan sendiri di kasus ini. Kalau menurut gue mungkin aja wajah bayi itu berkeringat. Setuju nggak sih sama gue kalau balita tuh kalau tidur suka keringetan? Nah, menurut salah satu penelitian yang gue kutip dari Baby Center mengatakan beberapa bayi lebih banyak berkeringat saat tidur ketimbang orang dewasa. Selain itu, kalian setuju nggak sih kalau bayi atau anak balita itu kalau tidur tuh nggak bisa diem? Menurut Baby Center, anak bayi menggerak-gerakkan anggota badannya ketika dia tidur adalah salah satu caranya dia untuk menenangkan dirinya sendiri. Sudah berkeringat, tidurnya nggak bisa diem pula, jadilah ceplakan itu. Jadi menurut gue itu adalah ceplakan keringat si bayi. Itulah kenapa penampakan wajah bayi ini terlihat sempurna banget menyerupai wajah bayi. Nah, sama seperti kasus yang pertama tadi, setelah gue cermati konten yang udah bikin heboh ini, gue cermati fotonya, gue cari beberapa referensi untuk bahan analisa gue, ternyata, you know what? Kalau di kasus pertama tadi si pemilik video memberikan klarifikasi terhadap video miliknya, di kasus kedua ini ada hal konyol di balik foto penampakan wajah yang awalnya dikira hantu bayi ini. Ternyata benar kalau kasus ini tuh cuma ilusi optik. Singkat cerita, ternyata sang suami lupa masang pelindung kasur pas ganti spray kasur anaknya itu. Jadi kepala bayi yang menyerupai hantu tersebut adalah gambar dari promosi kasur tersebut. Gambar dari label merek kasur tersebut. Gambar itu memang ditempelnya di atas permukaan kasur dan akhirnya ketangkeplah sama kamera yang adanya di atas kasur, di atas tempat tidur si bayi. Setelah mengetahui hal itu bukanlah penampakan hantu, Marissa langsung memberikan klarifikasi di akun Facebooknya. Dia bilang, jadi tadi malam saya yakin ada hantu di tempat tidur bersama anak saya. Saya sangat ketakutan. Saya hampir tidak tidur. Saya bahkan mencoba ke sana dengan senter ketika anak saya sedang tidur. Pagi ini saya menyelidikinya lebih jauh. Ternyata suami saya lupa memasang pelindung kasur ketika dia mengganti spray. Kenapa nggak dilepas aja itu labelnya? Nah, clear ya kalau kasus kedua ini juga bukan merupakan penampakan hantu di ranjang bayi. Bedanya kalau kasus yang pertama tadi merupakan video buatan si pemilik video, kalau kasus kedua ini merupakan keteledoran orang tua si bayi. Sih ya, nggak ada penampakan di kedua kasus ini, dan nggak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Tapi yang jadi perhatian gue di kasus-kasus seperti ini tuh jangan sampai hal-hal kayak gini membuat para orang tua jadi khawatir.
jangan sampai kalian menebar ketakutan. Jangan sampai menakuti para orang tua yang sedang membangun sifat kemandirian pada bayinya. Dan kalian yang sudah melihat kasus-kasus seperti ini, janganlah memperburuk situasi dengan mengaitkan kasus ini dengan mitos-mitos yang kalian pun belum tentu yakin dengan kebenarannya. Gua tekankan sekali lagi, jangan menebar ketakutan. Karena satu-satunya yang harus ditakuti hanyalah the one and only Tuhan yang Maha Besar, the creator of the universe. Makhluk-makhluk tak kasat mata adalah sama seperti manusia yang merupakan ciptaan yang maha kuasa. Biarkan para makhluk gaib hidup di dunianya sendiri. Dan kita para manusia jangan sampai mengganggu, mendatangi tempatnya, dan mengadopsi sifatnya. Gue Tio Lesmana, sampai jumpa di Mystic Logic Config berikutnya.